Sebenarnya vitamin-vitamin, obat-obatan itu bukan faktor pendongkrak utama, bro. Faktor pendongkrak utama tetap perawatanmu, tetap kondisi burungmu. Kalau burungmu memang kondisi, burungmu memang sudah mapan, terus kamu mau dan sudah gacor lah, misalnya gacor-gacor biasa, kamu mau coba-coba pakai pendongkrak kayak obat-obatan atau apa, ya mungkin itu masih masuk akal saja gitu. Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Om Kinara di channel Kinara Kacer Banyuwangi ya. Untuk video kali ini saya mau bahas, angkat topik mengenai pertanyaan dari Mas ini. Bentar, tak bacakan rek. Pertanyaannya mengenai vitamin burung lah, intinya gitu ya. Dari Prasetyo Pras ya. Om, apa perlu rawat burung kacer dikasih vitamin? Burung rawatan panjenengan rata-rata pakai vitamin apa tidak Sun? Nah, ini kan panjang ini ya. Kalau saya memang tidak pernah pakai rek ya. Terus beliau juga menyatakan ini tanpa dopingan apapun Om, pakai air putih aja, aku pemula baru main kacer buat rumahan aja. Jadi gini rek, intinya mengenai vitamin-vitamin atau penake ngomong obat lah rek wis ya. Lek bahasaku obat ngono kuwi. Sik. Gawe kopi sik rek. Gawe kopi. Ya disiapne rokoke, bakone ben lek ngrungokne iso tumak minah ya. Baru ngablak kacer saya soalnya. Jadi agak berisik ya, nggak apa-apa lah, sedikit aja kok. Cuma ngablak berapa burung saya, 4 teman. Tak lanjutkan rek ya, soalnya tadi yang di atas ini saya keluarkan, saya pindah, berisiknya terlalu soalnya. Jadi gini bro, itu kalau saya itu gini, mindset saya, pola pikir saya itu dulu pernah lah pakai seperti dulu, tapi rek biyen. Kalau sekarang udah enggak. Jadi gini, lebih kepada gini loh rek. Ya mungkin dikatakan apa perlu pakai vitamin-vitamin, ya perlu gak perlu rek. Ya bisa dikatakan perlu, bisa dikatakan tidak. Itu semua tergantung kebutuhan Anda saja. Tapi kalau saya pribadi, saya memang tidak pakai seperti itu. Saya semuanya faktor alami aja. Jadi mindset saya itu lebih kuat ke ini, lebih kuat ke yang dimana bahwa saya menganggap bahwa burung itu, setiap burung ada masanya, setiap masa ada burungnya. Jadi burung itu ketika enak, ya dia akan enak. Untuk kunci mencapai enak ini tadi, ya tetap konsisten rawatan sehat. Karena kalau burung tidak sehat, burung tidak kondisi, mau dikasih vitamin apa aja ya tetap aja burung akan seperti itu. Sekarang logikanya, ini logika ya. Kalau memang misalkan kita bicara vitamin, bicara obat-obatan, itu adalah faktor utama. Ingat ya, kalau memang obat-obatan dan vitamin itu adalah faktor utama. Ingat, faktor utama yang mendongkrak burung itu gacor, buka ekor, konslet, kacer loh ini ya. Ya simpel kan, kita beli ombean saja terus kasih obat, selesai. Tapi faktanya gimana bro? Ya tetap tidak semudah itu Berguso. Karena memang kunci merawat burung itu ya dirawat burungnya. Dirawat, disayangi, dicintai, diperlakukan dengan baik, ciptakan chemistry. Itu kalau saya begitu. Misalkan burung sudah dirawat setengah jalan, dirawat 3 tahun, 4 tahun, udah gacor, pengen coba-coba iseng-iseng, misalkan gacornya gitu-gitu aja, tak cobalah beli vitamin ini, vitamin A, vitamin B, supaya tujuannya biar dia itu lebih greget lagi. Ya mungkin itu mindset seperti ini mungkin sah-sah saja, boleh-boleh aja. Tapi mindset kita ketika kita berpikir bahwa obat atau vitamin ini adalah faktor utama, itu yang salah. Jadi obat vitamin itu bukan faktor utama bro. Sekarang tak ibaratnya mana ya, tak ibaratnya wae. Kita bicara yang agak lebih dalam lagi.
zaman Nabi, zaman Nabawiyah, sekarang kita kan ada di zaman Jabariyah, bro. Yang dimana semua itu wis kok ngene iki lah wis ya, wis isine donya ya sing iki. Zaman biyen ki ra enek, bro. Arane obat-obatan sing wis dadi pil cairan apa ora enek, bro. Enggak ada. Zaman dulu obatnya herbal alami. Godhong-godhongan ngono kae wis. Itu obatnya seperti itu dan itu digunakan, difungsikan untuk ketika dalam keadaan yang memang membutuhkan hal itu gitu loh. Jadi mindset kita itu jangan sampai berpikir bahwa obat itu adalah pendongkrak utama. Nggak ada pendongkrak utama. Pendongkrak utama itu tetap perawatanmu, chemistrymu. Ngono rek. Itu kalau versi saya begitu. Ya kalau memang apa ya, hal-hal seperti itu, misalkan obat-obatan, vitamin itu pendongkrak utama. Burung bisa tampil maksimal, burung bisa gacor dor, buka ekor, konslet, bongkar materi. Ya kita nggak perlu mumet kan rek, tinggal beli aja itu obatnya, beli terus apa dipakaikan, tampilkan, bisa tampil, mudah, simple, nggak bikin das mumet. Tapi faktanya gimana? Tetap yang pertama yaitu rawatan kita, bro. Kalau urusan kita pengen menambah apa ya, misalkan burungku ben greget, burungku ben lebih gini, lebih itu, coba-cobalah saya pakai obat ini, vitamin ini. Ya mungkin itu masih masuk akal. Tapi kalau mindset kita sudah menganggap bahwa obat ini adalah pendongkrak utama, itu yang salah. Karena nggak ada obat pendongkrak utama, bro. Burungmu durung mapan, burungmu belum kondisi, belum mapan, mbok kasih obat pendongkrak sampai double ya gak ngerai sebuah cordor. Gak bisa, karena prosesnya ya dimapani dhisik ya, apalagi kita bicara burung ombyoan. Ngono lho. Yang burung-burung sudah mapan saja saya nggak pernah pakai vitamin-vitamin, pakai obat-obatan gitu. Memang nggak pernah saya. Semuanya faktor alami, bahan-bahan alami. Misalkan pengobatan kacer yang sedang drop, atau kacer mengi, kacer serak, kacer pilek, apapun kan pernah saya ulas. Obat-obatanku alami rek. Contoh madu, kunyit, terus bentis, godhong bentis lah. Godhong bentis bahasa Indonesia ini apa bentis sih ya? Bentis bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bentis apa, Dek? Bentis pangga. Ya ngono kuwi bentis pokoknya rek. Bentis sih ngono-ngono kuwi lah wis pokoknya kan untuk mungkin tenggorokan, terus mungkin semacam ya aku tuh pokoknya bahan-bahan alami, banyu kelopo, terus air bawang, ngono-ngono kae rek. Bawang putih. Jadi bawang putih itu diiris, terus dicelupin di aire, nanti selang beberapa menit diangkat, diambil. Mengkudu. Oh, mengkudu, bro. Jadi mengkudu sing tak maksud bentis mau aku mengkudu. Jadi godongnya mengkudu, ngono-ngono kuwi. Saya suka pakai yang alami-alami. Karena kalau sudah bicara obat-obatan, ya apa ya real? Kiblat saya ya, kiprah saya, cara berpikir saya itu memang katakanlah kuno, bro. Kuno. Jangankan bicara hal seperti itu, ketika saya sakit saja, saya tidak 100% percaya kepada dokter, bro. Itu saya loh ya. 100% saya tidak percaya kepada dokter. Ya mungkin percayanya cuma berapa persen gitu loh. Karena lebih kepada kalau ketika saya kena musibah, saya sakit atau apa gitu, ya wes kembali lagi ya yang pernah saya sampaikan bahwa segala musibah yang menimpa padaku ya semua karena itu kelalaianku, kesalahanku. Mungkin aku kurang sedekah, mungkin aku kurang syukur, mungkin aku kurangi gitu aja. Itu kalau saya sih begitu larinya gitu. Jadi jarang saya itu misalkan sakit atau apa gitu lari ke dokter. Waleh saumur uripku nih dokter iki selamat tuwa iki lho rek, iki ping pendo men rek. Selebihnya ndak pernah. Karena ya itu tadi mindset saya apa jare Gusti Allah. Ngono lho rek. Soale mbahku dhewe rokokan ngelepus yo matine 100 lebih ngono. Sedangkan enek wong sing rokokan ngelepus mati, orang rokok tapi ya mati ae umur 40-50 kan ya ngono. Mergo apa mati urip sing gawe Gusti Allah, bro. Ngono lho, bro. Sik tak nyeruput kopi rek. Tak lanjutkan lagi ke masalah vitamin tadi ya. Jadi penjelasan saya mengenai vitamin tak sambil ngelinting ya rek ya.
mengenai vitamin-vitamin burung, sebenarnya vitamin-vitamin obat-obatan itu bukan faktor pendongkrak utama, bro. Faktor pendongkrak utama tetap perawatanmu, tetap kondisi burungmu. Kalau burungmu memang kondisi, burungmu memang sudah mapan, terus kamu mau dan sudah gacor lah, misalnya gacor-gacor biasa, kamu mau coba-coba pakai pendongkrak kayak obat-obatan atau apa, ya mungkin itu masih masuk akal saja gitu. Tapi kalau burungmu sudah step awal loncat dan kalian berpikir bahwa semacam obat-obatan dan vitamin adalah pendongkrak utama, ya cobalah kalian praktekkan saja ya. Kok dikira aku gaya-gaya omong ya, mergo aku tahu ngalami rek. Coba sama tuku kacer rombyoan, kacer MH kae, pikatan kae, tas tuku kae. Sampeyan kayak ngono-ngono kuwi, sampeyan kayak obat-obatan ngono kuwi, coba dhek piye respone. Dari semua kacer ombyoan, misalkan 100 kacer rombyoan lah ya, 100 kacer rombyoan, paling sing kena digawe cuma 1-2 saja. Gitu. Karena apa ya, memang burung itu kondisinya lagi enak. Tidak semua burung kan, burung ombyoan kondisinya tidak semuanya enak, bro. Makanya kan fokus rawatan burung kacer ombyoan, pikatan, MH itu adalah fokus sehat. Fokus yang penting burungnya hidup, bukan loncat sana loncat sini. Kalau loncat-loncat nanti malah tidak karu-karuan. Jadi sesuai dengan stepnya, karena tidak ada yang instan, bro, di dunia ini, bro. Sama tuku mie instan, Indomie apa-apa, mie sedap apa-apa, mungkin datang goreng sih, bro, datang godok banyu, gak langsung dipangan. Apa mana lek sampean gasen tek ngono kae, mumet, bro ya. Saya tak nyemut rokok rek. Jadi poinnya di sini dari penyampaian saya tadi, yang penting kamu kalau mau pakai obat-obatan atau vitamin, ya monggo terserah, tapi sesuaikan dengan stepnya. Maksudnya sesuaikan dengan kondisi burungmu ya. Jadi jangan menganggap bahwa obat-obatan dan vitamin ini adalah pendongkrak utama, bro. Bukan. Pendongkrak utama tetap perawatanmu, tetap rasa cintamu, tetap sayangmu, pedulimu kepada burungmu. Itu yang pendongkrak pertama, membuat burungmu itu bisa nyaman, enak, sehat, tampilnya bisa enak. Kalau masalah dia kurang begini, kalian mau coba otak-atik pakai vitamin, pakai obat ini, silakan. Jadi obat-obatan dan vitamin itu bukan pendongkrak utama sih, jelas rek. Itu pendongkrak kesekian kalinya untuk yang nomor-nomor paling akhir mungkin. Anggaplah nomor 2 lah, guys, nomor 2, nomor 3. Jadi begitu, bro. Jadi jangan sampai kita semacam bergantung kepada ketika mindset kita, pola pikir kita. Ketika kita punya kacer yang dimana kacer itu kondisinya trouble lah, drop lah, nggak enak lagi nih lah, langsung faktor pikiran kita itu pakai obat ini, pakai vitamin ini, kasih ini. Gini, bro, menurutku hidup itu tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Jadi saranku, kalau masalah obat-obatan, vitamin, kalian kalau mau pakai ya wis semacam seperti vitamin-vitamin yang untuk penggacor burung aja lah, wis yang simpel ngono kuwi. Jadi nggak usah pakai yang lain-lain. Yo kalau merek saya tidak berani menyebut, saya karena saya sendiri bukan fanatik yang pakai hal-hal begituan ya. Ini kan karena ada pertanyaan seperti ini, makanya tak jadikan topik, bro, tak angkat tema ini. Jadi supaya kalian paham, ranah rawatan saya semuanya nggak ada yang pakai hal-hal seperti itu. Dopingan seperti itu tidak pernah pakai. Dopinganku ya wis alami rek. Contoh ulet pisang, hongkong, terus ulet bambu, ngono-ngono kuwi rek. Iku dopingku ngono-ngono, tangkap doping ngono kuwi wis gitu. Karena di luar sana di alam liar, burung itu nggak punya uang, bro, buat ujuk-ujuk ning toko kios apa ning apotek ya tuku vitamin, mau bolak pakai mudun tuku vitamin ora enek ngono kuwi. Jadi semuanya faktor alami ya, gitu, bro. Tapi kalau kalian mau coba-coba silahkan, bebas. Yang penting satu poinnya, utamakan burungmu itu sehat, utamakan burungmu itu sudah mapan. Kalian mau otak-atik coba-coba pakai, bebas, enggak apa-apa, bro. Karena itu kan yang lebih tahu kebutuhan burungmu kan ya sampean, bukan saya gitu ya.
Sekilas mungkin hanya itu dulu ya Rek, ya mengenai doping, vitamin, obat-obatan, supaya sampean tahu saya itu tidak pernah pakai begituan ya. Jadi video kali ini penjelasannya saya hanya sebatas itu, karena mindset pola pikir saya tidak terlalu jauh masuk ke ranah sana. Masalah mengenai vitamin-vitamin saya pakai yang logika-logika saja gitu. Ya wes, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya, jika ada salah kata, hilaf kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.